dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan atau kita awal dengan sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah 2 rakaat fajar atau qabla subuh. Semoga apa yang sudah kita tunaikan bersama ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, hari ini kita sudah memasuki 1 Dzulqa'dah, artinya kita sudah meninggalkan bulan Syawal. 1 bulan kita tinggalkan bulan Ramadan. Syawal itu artinya peningkatan atau mengangkat. Sehingga di bulan Syawal itu tentu sesuai dengan maknanya harusnya, dan insya Allah kita sudah melakukannya, kita berusaha untuk menjaga capaian ibadah kita, capaian kebaikan kita selama bulan Ramadan kita teruskan dan kita tingkatkan di bulan Syawal. Sehingga misalnya Rasulullah dawuh, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dilanjut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sungguh pahalanya seperti orang yang berpuasa setahun. Seperti itu kan tidak sama, namanya seperti, sehingga mirip atau ya ada sekian puluh % kesamaannya. Kita sering ketemu seseorang di jalan atau dimanapun, kita kemudian itu kok mirip seperti saudara saya, itu kok mirip kayak tonggoku, padahal kan ya bukan, tapi mirip, mungkin wajahnya agak mirip, mungkin tinggi pendeknya agak sama, sehingga kita mengucapkan seperti, ya, seperti dalam arti tidak 100% sama. Tentu kita tidak boleh berpuasa pada 1 Syawal, karena 1 Syawal itu adalah hari yang diharamkan kita untuk berpuasa, karena itu adalah Yaumul Fitri, hari berbuka. Hingga 2 Syawal sampai 7 Syawal itu yang kita disunnahkan untuk berpuasa sunnah. Ada yang memang melaksanakannya secara berurutan, mulai 2 Syawal sampai 6 hari ke depan atau berikutnya. Tapi ada yang setelah 1 minggu baru memulai Syawal juga boleh, sehingga mengambil 2 hari tiap pekan, 2 hari tiap pekan, sehingga 3 pekan sudah 6 hari. Ada juga yang mungkin belum sempat, sehingga rasakno poso 6 dino. Poso saulan Ramadan betah-betahno kok ditambahi poso sunat 6 dino. Mungkin ada juga yang seperti itu, tapi insya Allah kita semuanya punya keinginan untuk berpuasa, cuma barangkali atau mungkin saja ada yang sudah benar-benar bisa kita laksanakan, mungkin ada yang baru keinginan, ya, baru cita-cita, karena itu yang belum sempat sampai kemarin belum sempat untuk melaksanakan puasa Syawal, puasa sunnah Syawal 6 hari, kita berharap pada Allah semoga kita masih menangi Ramadan tahun depan. Sehingga setelah selesai Syawal kita tentu punya tekad untuk melaksanakan
melanjutkan dengan puasa sunnah, sekalipun mungkin tidak berurutan. Yang berurutan itu rada abot. Wae mangan jajan bareng-bareng kok poso. Ya. Nah, orang-orang dahulu, mbah-mbah kita dahulu, para ulama dulu biasanya ya seperti itu. Tanggal 2 Syawal sudah mulai puasa lagi. Padahal mereka juga nemoni tamu, jagongi tamu. Tapi beliau bisa menahan diri untuk tetap berpuasa. Sehingga banyak tamu yang ditemuinya itu menyangka beliau tidak berpuasa padahal berpuasa. Ya. Seakan-akan seperti orang yang tidak puasa, padahal dia puasa. Nah, awake dhewe niki koyoke poso padahal enggak. Nah, itu yang sebaliknya. Karena itu sekali lagi kita yang belum berkesempatan untuk melaksanakan puasa Syawal 6 hari, mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang, sehat kepada kita semuanya, sehingga kita masih diperjumpakan oleh Allah dengan Ramadan 1448 Hijriah tahun yang akan datang. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian surah Abasa, surah yang ke-80 dalam urutan ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran yang 114 surat itu. Kita sampai pada ayat 11, saya akan membacakan ayat 11 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Sekali-kali jangan, sesungguhnya ia adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia mengingatnya di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis yang mulia lagi berbakti. Pada ayat-ayat sebelumnya, di surah ini yang diantara isinya adalah merupakan teguran kepada Rasulullah atau siapapun, termasuk kita semuanya yang mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, yaitu ketika Rasulullah dianggap kurang memperhatikan kehadiran dari Abdullah ibnu Maktum yang secara strata sosial lebih rendah dibanding dengan tokoh-tokoh kafir, para elit kafir ketika itu yang berjumpa dengan Nabi, sehingga Nabi fokus untuk menemui para pembesar kafir Mekah itu dengan harapan di antara mereka ada yang mau masuk Islam, ada yang beriman sehingga menjadi penyokong, menjadi pendukung utama dalam dakwah Islam pada saat itu. Sehingga di ayat yang sebelumnya ini mengingatkan bahwa sekali-kali jangan mengulangi sikap itu. Artinya apa yang terjadi ketika itu jangan sampai terulang, termasuk terulang pada kita ketika kita sudah membaca ayat awal surah Abasa yang mengajarkan kita tidak boleh meremehkan seseorang, orang kecil, orang yang
tidak berpunya, orang yang tidak punya status sosial di masyarakat, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita abaikan dengan melebihkan pada orang-orang yang strata sosialnya tinggi. Karena itu ya kebanyakan orang seperti itu. Ya, kita akan lebih menghormati kepada orang yang lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya dan seterusnya dibanding orang biasa. Karena itu ya wajar kalau kemudian diingatkan, dan itu menjadi kebiasaan kita ketika ada pejabat yang datang yang menghormati begitu banyak. Tapi kalau orang yang tidak punya jabatan apa-apa, barno wae, biar datang juga kita seringkali tidak perlu untuk menyambut secara khusus. Sesungguhnya ayat Al-Quran ini, ayat-ayat dalam Al-Quran ini serta ajaran yang engkau sampaikan kepada tokoh kaum musyrikin itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia mengingatnya, yakni memperhatikannya. Ia juga tercantum di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah. Karena itu firman-firman Allah itu disebut juga dengan sebutan suhuf, jamak dari kata sohifah, artinya lembaran. Lembaran yang berisi tulisan-tulisan ayat-ayat atau firman-firman Allah yang mengajarkan tentang bagaimana kita mesti mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah itu yang ditinggikan kedudukannya di langit, lagi disucikan sehingga tidak disentuh oleh sedikit kekurangan atau kekeruhan pun, apalagi disentuh oleh setan. Di tangan para penulis, yakni para malaikat, dalam genggaman tangan mereka yang merupakan duta-duta Allah atau utusan-utusan Allah. Mereka itu adalah penulis-penulis atau duta-duta yang mulia, berbudi luhur, lagi berbakti dengan kebaktian yang sangat tinggi. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak diberi nafsu oleh Allah, sehingga seluruh hidupnya hanya dipakai untuk bertasbih kepada Allah, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga Allah mensifati malaikat itu bagaimana yang disebutkan dalam surah di juz akhir, juz 28 itu ya. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan semua yang diperintahkan. Sehingga malaikat selalu sami'na wa ata'na, mendengarkan perintahnya dan melaksanakan dengan penuh ketaatan. Sementara kita manusia ini oleh Allah diberi potensi akal, diberikan hati nurani, tapi kita juga mempunyai nafsu. Sehingga kadang sami'na wa ata'na, patuh, taat untuk melaksanakan perintahnya, tapi kadang juga sami'na wa asaina, mendengarkan perintah-perintah Allah tapi kadang juga bermaksiat. Namanya manusia. Tapi kalau setan tentu tidak ada kepatuhannya sama sekali. Iblis seluruh hidupnya hanya dipakai untuk melaksanakan yang dimurkai oleh Allah. Sehingga dia sudah berjanji dan bersumpah bahwa hidupnya hanya akan dipakai untuk
menggoda manusia, menyesatkan manusia supaya manusia jauh dari Allah. Itu sehingga manusia itu di antara malaikat dan iblis. Artinya kadang manusia baik, kadang juga tidak baik. Kalau malaikat selalu baik, selalu patuh, iblis selalu menolak, selalu ingkar, manusia itu kadang baik, kadang juga tidak baik. Karena itu kita tentu kemudian berusaha untuk terus menjadi hamba Allah yang baik, sehingga bisikan-bisikan yang jelek dari setan, dari iblis hendaknya bisa kita abaikan, dan itu hanya bisa kita melakukan ketika Allah menolong kita. Karena itu kan kita tidak boleh berhenti untuk bermohon, berta'awudz, berlindung kepada Allah atas godaan setan dan iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu selalu kita ucapkan dan kita mohonkan pada Allah, karena Allah yang menciptakan iblis, yang menciptakan setan, sehingga hanya Allah juga yang mampu untuk melindungi kita dari bisikan-bisikan jelek iblis dan setan itu. Para jamaah sekalian, Al-Quran itu adalah yang isinya panduan untuk menjalani kehidupan, sehingga dengan Al-Quran itu kita bisa hidup dalam garis yang benar, Shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat, yaitu surga. Artinya jalan orang-orang yang selalu nurut pada syariatnya Allah, perintahnya Allah, dan menjauhi larang-larangannya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, juga bukan jalannya orang-orang yang adzalin, yaitu orang-orang yang sesat. Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat yang dimiliki atau yang diberikan Allah kepada Rasulullah, sehingga kemukjizatan Al-Quran itu bisa mencakup pada sisi keindahan bahasanya, struktur bahasanya, tapi juga berkaitan dengan kandungan-kandungan maknanya. Sehingga namanya mukjizat dari kata ajzun, ain, jim, dan za, itu artinya lemah. Sehingga mukjizat itu diantara fungsinya melemahkan semua kekuatan yang menentang ajaran Rasul yang diutusnya itu. Karena itu kan para Rasul mempunyai mukjizat yang berbeda-beda, karena masyarakatnya juga berbeda, tantangannya juga tidak sama. Sehingga Nabi Musa dengan tongkat yang dianugerahkan atau yang diberikan oleh Allah itu merupakan mukjizat beliau, sehingga dengan tongkat itu Nabi Musa bisa mengalahkan kekuatan Fir'aun dan tukang-tukang sihirnya. Sehingga ketika tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi seekor ular besar, kemudian memangsa ular-ular kecil yang dibuat atau yang hasil dari para ahli sihirnya Nabi Musa, maka sebagian tukang sihirnya Nabi Musa kemudian beriman, mengakui bahwa itu bukan sihir, tapi itu adalah sebuah mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Karena itu kemudian Fir'aun marah dan memberikan hukuman pada orang-orang beriman dari tukang sihir itu dengan hukuman mati ketika itu. Nabi Isa oleh Allah diberikan mukjizat berupa telapak tangannya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Orang yang lumpuh bisa berjalan kembali ketika diusap dengan telapak tangannya Nabi Isa. Orang yang tidak bisa melihat bisa melek, bisa terang melihat lagi,
setelah diusap oleh Nabi Isa. Karena ketika itu yang berkembang adalah ilmu ketabiban. Sehingga Allah memberikan kemampuan yang luar biasa kepada Nabi Musa berupa mukjizat itu untuk mengalahkan kekuatan kaumnya yang menolak, yang mengingkari risalah atau ajaran kerasulan dari Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW selain diberikan mukjizat yang sifatnya hissiyah indrawi, seperti Rasulullah pernah bisa memecah bulan. Rasulullah pada suatu waktu ketika mau perang Khandaq, perang yang masyarakat Muslim di Madinah membuat parit bagi yang sudah pernah umroh dan haji, tentu selalu ditunjukkan mana Khandaq itu di sekitar Madinah. Setelah kita dari Uhud itu kita akan melewati Khandaq, dan sekarang mungkin paritnya sudah tidak ada. Tapi disitulah dulu Nabi menggali parit beberapa meter sekeliling Madinah. Tentu tidak mudah, ya, sekian ratus mungkin kilometer, sehingga musuh yang dari arah Makkah diperkirakan kuda itu sudah tidak lagi bisa melompat, ya, sehingga mereka tertahan di seberang, sehingga mereka tidak lagi bisa masuk di kota Madinah. Itu arsiteknya adalah Salman Al-Farisi, ya, Salman dari dulu namanya Persia, sekarang Iran. Sehingga tidak heran kalau Iran itu adalah orang-orang yang luar biasa pinternya. Karena Salman Al-Farisi itu juga orang Iran yang punya kepinteran, punya kecerdasan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah menepuk pundak Salman Al-Farisi itu, nanti kemajuan itu akan datang dari kaummu dan keturunanmu. Nah, sehingga hari ini kita tidak heran kalau Iran kemudian ternyata punya kemampuan yang luar biasa untuk melawan Amerika seperti itu. Kita sebelum perang ini kan tidak pernah membayangkan kalau Iran itu punya senjata yang begitu banyak dan luar biasa. Ya, kita Indonesia yang jumlah orangnya lebih banyak tidak bisa buat persenjataan seperti itu. Jangkauannya bisa 4 kilometer, 4 kilo, bukan 4 kilo, 4.000, 4 kilo kok kayak nang rumput. Ketepil itu aja bisa, tapi itu 4.000 itu kan Surabaya, Aceh barangkali, ya, sehingga musuh yang di sana bisa dibidik dengan hitungan yang sangat presisi sekali, dengan akurat hitungannya. Dan kita mesti mendukung perjuangan masyarakat Iran, karena mereka lah satu-satunya negara yang berani dengan keyakinannya untuk melawan hegemoni Amerika yang congkak, yang sombong seperti itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Iran itu. Ya. Kalau kita disuruh perang seperti itu, ya rasanya masih jauh. Ya. Sehingga kemampuan militer kita juga tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan militer dari Iran. Jadi yang menjadi arsitek dari perang Khandaq itu adalah Salman yang berasal dari Persia, yang sekarang disebut dengan Iran. Jadi itu adalah ketika perang Khandaq itu ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah itu dengan kerja kerasnya memberikan contoh dan ikut turun langsung
menggali parit itu sampai karena Rasulullah belum dahar gitu, sampai kalau kita pakai sarung itu di lempitan sarung itu ada batu yang dipakai itu ganjel supaya tidak terasa lapar. Sehingga ada sahabat yang sampai kasihan sekali sehingga dia ingat kalau di rumah itu ada domba kecil yang dia miliki, cuma 1 ekor saja. Sehingga dia bergegas pulang dan minta istrinya untuk menyembelih dan memasaknya. Sehingga setelah disembelih, dimasak, dia kembali ke tempat di mana Rasulullah dan para sahabat menggali parit itu, kemudian meminta kepada Rasulullah dengan berbisik-bisik supaya tidak kedengaran orang banyak. Ya. Rasulullah dipersilakan untuk rawuh ke rumahnya beberapa orang saja untuk dahar siang. Dan persediaan itu hanya cukup untuk beberapa orang, karena itu sahabat ini tidak mau mengumumkan secara terbuka. Tapi justru Rasulullah yang kemudian mengumumkan secara terbuka dengan suara yang keras, wahai para sahabat, kita diundang oleh, saya lupa nama sahabatnya ini, saudara kita ini yang sudah memasak daging dombanya. Kita istirahat dulu, kita ke rumah sahabat ini dan kita makan bersama. Tapi karena itu sahabat yang punya domba tadi itu ya ketar-ketir, cukup wong 10 sing teko pirang atus sih. Ya kalau cukup, kalau tidak cukup gimana ini? Sehingga dia khawatir sekali. Tapi Rasulullah kemudian berpesan, nanti yang menghidangkan saya, yang mengambilkan daging domba dan kuahnya itu Rasulullah langsung dari wadah atau dari kuali gitu ya, dari manci kalau di tempat kita. Jangan kamu, nanti saya yang menghidangkan. Akhirnya satu persatu sahabat itu bisa makan dengan kenyang, bahkan sampai yang terakhir makanan itu tidak berkurang sedikit pun. Dan itu adalah mukjizat. Kita tentu tidak bisa seperti itu. Kalau masak sak panci tapi cukup orang sak masjid, itu enggak usah beli banyak-banyak dagingnya. Tuku 2 kilo bisa dipakai untuk 200 orang. Ya. Itu namanya mukjizat, sehingga kita tidak bisa meniru. Seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan di atas bara api yang membara, yang memerah. Dan ketika itu semua orang kafir, kaumnya Raja Namrud mengira bahwa Nabi Ibrahim pasti akan terbakar dan akan hangus tubuhnya. Tapi ternyata Allah yang menjadikan api dan yang mengendalikan api, maka Allah kemudian meminta kepada api itu, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Sifat dasar api itu pasti panas dan menghanguskan. Tidak ada api yang dingin, pasti menghanguskan semua yang ada. Tapi ketika itu Allah meminta kepada api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Sehingga secara kasat mata apinya tetap merah membara, tapi tidak lagi panas dan menghanguskan, tapi berubah menjadi dingin dan menyelamatkan. Dan itu adalah mukjizat, sehingga sekali lagi kita tidak bisa meniru seperti mukjizatnya Rasulullah tadi. Tangan kita taruh di kompor, kita nyalakan kompornya, kemudian kita ya naru kuni bardan. Ya nar 1000 kali kita mengatakan ya naru kuni bardan, ya tangannya tetap gosong. Ya, karena bukan kita yang menciptakan api dan bukan kita yang mengendalikan api itu. Jadi itu adalah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan Al-Quran itu juga mukjizat, sehingga keindahan
bahasa Al-Quran tidak mungkin bisa ditiru oleh siapapun, sehingga ketika ada beberapa atau sebagian orang-orang Makkah kafir yang meragukan bahwa apa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW itu diragukan kebenarannya, Allah kemudian menantang, meminta kepada orang-orang kafir Mekah untuk membuat satu susunan ayat Al-Quran, susunan bahasa Arab seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dalam surat Al-Baqarah ayat pinten niku. 30 atau berapa itu? Nanti bisa dilihat. Kalau kalian orang-orang kafir Mekah meragukan apa yang aku turunkan pada hambaku, mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, maka datangkan satu surat. Bahkan dalam ayat yang lain satu ayat saja, tidak usah satu surat. Wad'u syuhada'akum min dunillah, kalau perlu silakan kamu kerjasama, kolaborasi dengan selain Allah. Setan sekalipun silakan diajak untuk membuat satu susunan ayat atau surat. In kuntum shodiqin, kalau kamu mengaku orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi Allah kemudian menyatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kamu tidak akan pernah bisa dan tidak bisa untuk membuat susunan bahasa Arab seperti indahnya Al-Qur'an. Sehingga sampai kiamat tentu tidak akan ada orang yang mampu untuk menyusun sebuah kalimat yang nilai keindahannya seperti Al-Qur'an. Karena itu fattakun naral lati waquduhan nasul hijarah. Takutlah kamu kepada neraka. Artinya berimanlah kamu kepada Al-Quran. Berimanlah kamu kepada apa-apa yang sudah aku turunkan kepada utusanku, hambaku, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya ini selalu ditolong oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu mengimani Al-Quran dan tidak hanya secara kebahasaan, secara keindahannya, tapi juga isinya, dan kita diberi kemampuan untuk bertekad untuk melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Tentu tidak bisa 100%, tapi kita berusaha untuk mendekati yang sempurna, mendekati. Karena itu perlu ada ikhtiar yang terus-menerus, tidak boleh berhenti. Kondisi seorang itu selalu mengalami pasang surut, fluktuasi. Karena itu kita mesti terus memperbarui keimanan kita, memperbarui tekad kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang dan sehat kepada kita semuanya, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, ketakwaan kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, juga dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa yanfa'una bima wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.